Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kan kami adalah mahasiswa Unmuba dalam pelajaran AI 2 akan melaksanakan wawancara dengan tokoh Muhammadiyah di Kuala Tunggal. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya Ustaz. Boleh Ustaz perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arta, SPD. Kemudian saya anggota Majelis Taklim Muhammadiyah. Kemudian juga ditambahkan tugas untuk sebagai kepala taklim Aisyah Muhammadiyah dari Perkenalkan dulu Ustaz, nama saya Firdawati. Sebelah sana. Nama saya Hamidah. Nama saya berasli Stiana. Nama saya Sri Utami. Nama saya Hamidah. Dan di sini kami ingin bertanya beberapa hal tentang Muhammadiyah Ustaz. Yang pertama yaitu pengertian dan makna Muhammadiyah dalam bahasa dan istilah organisasi. Kalau Muhammadiyah ini seperti mereka ya, organisasi Islam pertama sebenarnya ya. Kalau dia dari NU Muhammadiyah dia yang ini tahun 2019 jadi dalam media makanan di Jakarta. Kemudian kenapa Muhammadiyah karena dari istilahnya nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya gerakan kita adalah gerakan dakwah sosial yang semuanya itu sebenarnya merespon kemunduran umat Islam di era kolonial Belanda dan praktik keagamaan yang dulu dianggap menyimpang. Inilah kita Muhammadiyah coba untuk memperbaiki kemunduran praktik keagamaan menyimpang tersebut. Mungkin kalau yang kita tanya sama-sama yang pahami ya itu Muhammadiyah. Itu Ustaz, untuk visi misi Muhammadiyah sendiri secara umum umumnya tentunya visinya adalah kita mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Artinya dia menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya visinya. Dia mewujudkan masyarakat Muslim atau Islam sebenarnya kan Al-Quran dan Sunnah dan bisa beradaptasi dengan zaman. Artinya tidak saklek, jadi kita bisa ikut mengambil kalau bahasa kontemporer ya. Jadi Muhammadiyah itu dia mengikuti perkembangan zaman karena dia mengacu kepada segi kontemporer, tidak hanya dia saklek ketika urusan yang baru ada dan dia akan dicoba dilihat kita caranya di mana ya, tidak langsung ini nggak boleh ya, ini nggak bisa, jadi nggak gitu, dia mengikuti perkembangan zaman tapi harus sesuai dengan aturan nasional. Itu mungkin visi dari Muhammadiyah ya. Jadi kalau kita bisa poinkan satu, masyarakat Islam yang benar,
kemudian masyarakat yang berperan kepada sunnah, dan juga yang ketiga poinnya adalah mampu menjawab tantangan zaman dan juga membawa rahmat bagi semua orang yang memakai rahmatan lil alamin. Kemudian isinya ya tentunya yang karena tadi awal pendiriannya karena kita ingin memperbaiki keterpurukan masyarakat yang dalam ibadah dan segala macam terpuruk dan menyimpang, maka isinya adalah yang pertama tentunya menegakkan tauhid artinya memurnikan akidah lagi, akidah yang menyimpang pada masa itu memurnikan kembali, ya, memurnikan akidah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya syirikan, kemudian bid'ah dan khurafat yang terjadi pada masa itu coba kita balikkan kembali, kita baikkan tauhidnya sehingga menjadi ilmu. Yang kedua, isinya juga adalah agar masyarakat bisa memahami agama secara rasional, ya, rasional artinya bisa sesuai dengan pikiran dan jiwa kita gitu ya. Dengan kalau nolak dari akal tidak kita ambil, ya. Ambil rasional, pikiran kita adalah pikiran agama yang secara rasional, artinya menggunakan akal yang sesuai dengan ajaran Islam dalam menyampaikan Islam. Ini yang ketiga tentunya menyebarkan ajaran Islam, ya, menyebarkan ajaran Islam ini ke seluruh lapisan masyarakat, ya, melalui apa? Ya, dakwah, pendidikan, ya, kegiatan sosial, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai panduan utamanya dalam hal yang tadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat tentunya adalah mewujudkan amal Islam. Bagaimana masyarakat bisa berislam secara pribadinya Islam, kemudian juga menjadi pribadi yang juga dia selainnya soleh dan juga pribadi-pribadi yang muslim, mau menjadikan keluarganya dan masyarakat juga masyarakat yang soleh itu. Kemudian yang kelima adalah tentunya visi Muhammadiyah dakwah ma'ruf nahi munkar. Ada tetap berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, ini semuanya adalah misi dan kemudian keuangan daripada visi tadi adalah misi. Ya Ustaz, ngomong soal visi dan misi dari Muhammadiyah sendiri kan sebagai sahabat yang Muhammadiyah ada sejarah yang melatar belakangi Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin Muhammadiyah itu berdiri di satu wilayah tertentu atau daerah tertentu, mungkin nanti boleh disebutkan Ustaz daerah-daerah tertentu dan tempat lain. Tentunya kan Muhammadiyah lahir di Yogyakarta tahun 1912. Artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bagaimana keprihatinan beliau terhadap hal itu, penyimpangan yang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, terhadap dan Islam ini, ya. Penyimpangan mungkin tadi adalah ada kesyirikan terjadi, kemudian mungkin juga hal-hal yang khurafat terjadi, beliau gitu. Makanya gimana kemudian juga dalam bermasyarakat, akhirnya mereka sosial, pendidikan segala macam, ada masyarakat tidak mengenyam pendidikan agama, ya. Kak kayaknya mana coba membuat satu organisasi yang bisa pertama memperbaiki ilmu masyarakat dan juga mengajari masyarakatnya. Itu mungkin keresahan yang terjadi, mengapa kok harus ada Muhammadiyah ini. Di keresahan dari seorang ulama, ya, yang dia lihat masyarakatnya
tidak segala macam, maka dia membalikkan lagi ya kemudian ajaran Islam ini. Kemudian juga kebodohan yang terjadi pada masa itu karena nyimpang itu karena bodoh ya, karena bodoh maka beliau coba buka, tidak hanya menyampaikan memberikan kita tapi juga mengajarkan dia pendidikan gitu. Kemudian juga kemiskinan di masa-masa itu masih bagaimana si miskin itu bisa juga dibantu ada hasil itu karena jadi formal pendidikan dari Kalau tanggapan umum tentang keberadaan daerah tersebut bagaimana? Orang Oke. sekitar. Artinya Ya. kita di sini ya mungkin ya, kita di sini di Cikal tanda panah yang dia lahir kita lahir ya, aslinya kita coba masuk ke sini Muhammadiyah ya, sekitar tahun 40-an lah ya. Dan artinya selama ini memang di daerah kita adalah daerah yang memang di sini ya di Tanjung Barat bahasa tradisional ya. Nah, kemudian kita ingin coba masuk gitu, masuk daerah Tanjung Barat dan juga Jambi sebenarnya ya, Jambi dan Tanjung Barat itu sebenarnya perkembangan Muhammadiyah pada masa itu udah lama ya, membuat ada kayaknya bahasanya banyak pertentangan dengan masyarakat ya, yang disampaikan ada dia tadi itu ingin memurnikan akidah segala macam, ternyata berhadapan dengan kebiasaan ketika kalau dia masuk ke kita baru maka akan jadi penolakan, maka ketika kita tidak tidak saklek memakai apa yang menjadi faktor Muhammadiyah ya dalam tadi itu dan, dalam ritual ibadah segala macam. Enggak, kita coba ikuti apa yang menjadi kebiasaan setempat, tapi tidak nyimbang ya, tidak masih ada kesamaan gitu, masih bisa kesamaan dengan apa yang diketahui dia, kita ikuti. Nah, tapi kita terus kemudian kita coba gimana meraih hati masyarakat yang mungkinnya kayaknya sudah ada pertentangan dengan Muhammadiyah di sini. Kita bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Pendidikan kita coba buka untuk menampung masyarakat yang mau belajar, juga kegiatan sosial aktif dan macam itu. Sehingga ya sebagai masyarakat akhirnya ya kenal dengan Muhammadiyah ya sebagian, dan penolakan yang terjadi mungkin jadi kurang gitu ya, karena ya sama aja lah Muhammadiyah sama ini sama gitu pakai dan kayak daerah kita sini ya, daerah khususnya Jawa. Nah memang yang kami rasakan agak lambat perkembangan Muhammadiyah sini gara-gara itu apa istilahnya, misalkan masanya jalan baru segala macam saya duluan gitu ya. Kalau boleh tahu Ustaz, hal-hal apa aja Ustaz yang sudah dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah ini untuk daerah kita ini? Ya kalau untuk kita untuk pendidikan yang jelasnya sekarang kan untuk daerah Jawa Barat ini kemudian punya beberapa sekolah ya, dari SMK dan SMP, SD dan TK, dari tiga dan atas sama dasar itu sudah ada semuanya ya. Kemudian sosial
kerangkan kita dari itu kita punya panti asuhan ya, yang dia menampung anak-anak yang yatim ya, kemudian anak-anak duafa tertampung kita sebuah bina gitu ya. Dan juga kita memberi banyak masukan juga pada daerah ya, karena Muhammadiyah juga organisasi ini ya, juga kita beri masukan pada daerah. Kita memberikan masukan. Sejauh organisasi Muhammadiyah sudah berkembang di daerah kita ini, ada nggak sih hal-hal yang menghambat jalannya organisasi Muhammadiyah di daerah kita? Itu tadi yang saya katakan ada awal kita masuk ada penolakan dari masyarakat karena di masyarakat kan Muhammadiyah ini ada ajaran agung gitu, ada Muhammadiyah ya, ajaran Islam yang dituanya caranya Muhammadiyah gitu, sehingga ada resistensi kemarin awal-awal dari Muhammadiyah ini ada resistensi penolakan terhadap Muhammadiyah. Kamu Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah? Cara sholatnya beda misalkan ya, padahal ya enggak, sama aja salah ya. Nah, mungkin ya karena mungkin atau Muhammadiyah enggak ada apa, tak pakai kunut misalkan, jadi masalah kalau di sini kan. Nah, jadi masalah. Nah, itu yang pertama ya, dari suatu ibadah kadang-kadang yang masyarakat coba memilah biasanya ketika memegang masuk jadi masalah yang kayak gitu. Padahal ketika kita buka ini segala macam, pikir segala macam dengan masa-masa yang ada, dengan masalah, kan? Untuk masyarakat yang berpendidikan sudah terima, cuman masyarakat tradisional masih ada sebagian yang normal. Tapi kalau untuk sosial, kalau di panti ya, semua masyarakat yang nggak kesalahannya nggak mau tahu dia banyak masuk. Kalau misalkan Anda bisa masuk ke panti, orang tradisional masuk juga. Dan ketika membantu masyarakat di panti, ya mereka nggak lihat lagi ini panti Muhammadiyah enggak. Cuma dari itu, hambatannya adalah dari ibadah ajar itu beribadah yang mungkin kata mereka Muhammadiyah beda, karena mungkin kalau Muhammadiyah itu kayak misalkan dia wiridnya sir, bacahan, nah, itu masalah kata di sini enggak. Kita di sini misalkan kayak saya jadi imam jahat, nggak masalah. Ketika saya jadi imam di Muhammadiyah, saya berbicara Muhammadiyah sir gitu. Nah, mereka ya, karena itu nggak jadi masalah sebenarnya, tapi ketika masyarakat tidak memperlakukan itu orang yang berpendidikan, masyarakat pendidikan dia nggak masalah. Cuma untuk masyarakat tradisional yang telah masih bikin masalah, itu aja semua masalah kita amankan dari Muhammadiyah di sini. Ustaz, harapan ke depannya nih Kak untuk gerakan Muhammadiyah yang ada di daerah kita. Nah, harapannya memang masyarakat sekedar pencerahan sebenarnya ya. Pencerahan bahwa perbedaan dalam ibadah yang sifatnya mungkin furu ya, itu suatu tidak masalah ya, sehingga Muhammadiyah bisa diterima dalam hal ini. Itu aja sebenarnya. Jadi yang dari yang kami rasakan sih kok itu aja. Artinya masyarakat masih membesarkan masalah-masalah yang furu'iyah, yang cabang, ya. Itu aja harapan kita, masyarakat dengan dakwah dari ustaz-ustaz Muhammadiyah dan juga ustaz-ustaz yang ada, ya, mereka tidak beruncing permasalahan, tapi sebenarnya mencari kesamaan, sehingga
Ya kalau udah kayak gitu, harapannya Muhammadiyah juga kembang daerah kita sini. Dan juga mungkin karena di Muhammadiyah juga kekurangan asas-asas. Ada misalnya Ustaz ke pasar di Muhammadiyah itu nggak ada ya, kurang, sehingga eh, tidak bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha yang lain. Lanjut, menurut kita di sini nanti ada kami mencetak ustaz-ustaz yang materi bisa berkolaborasi dengan ustaz-ustaz yang lain gitu, sehingga bisa menyatukan atau mensamakan gitu ya, mensamakan dan yang kita ibadah apa yang sama yang bisa kita cari. Oke. Baiklah Ustaz, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Pesan dan kesan yang mau Ustaz sampaikan terhadap kami mahasiswa RTL Bungo yang melakukan tanggung jawab hari ini Ustaz. Ya kesannya alhamdulillah kami bisa apa namanya ya menyampaikan bahasa kami curhatan Muhammadiyah sini ya, curhatan ya bisa dilihat bahwa Muhammadiyah kalau nggak kembang lambat kembangnya ini sangat lagi sensasinya ya terbesarnya kemudian bisa mungkin ada solusi dari teman-teman yang lain dari daerah akan Muhammadiyahnya. Kemudian juga sangat misalnya ya artinya kita cari persamaan dalam hal-hal yang ibadah yang ya, tidak benci perbedaannya ya itu aja, sehingga kalau kita sudah cari kesamaannya maka insya Allah kita bisa berjalan baik dengan apa dan Muhammadiyah dan Baiklah Ustadz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai pada hari ini. Juga kami mohon maaf mungkin kedatangan kami mengganggu aktivitas Ustadz. Juga kami terima kasih banyak juga udah diizinin untuk beberapa pertanyaan. Belajar Ustadz kami, syukur jazakallah. Dan baiklah, sekian wawancara kita pada hari ini dengan Ustadz bernama Muhammadiyah. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.